Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Salam jumpa kembali dalam acara kita Renungan Harian Paroki Maria Bunda Karmel, Jakarta. Tema renungan kita pada hari ini adalah keselamatan itu butuh perjuangan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil hari ini dikisahkan tentang seseorang yang bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah sedikit saja orang yang diselamatkan? Tuhan Yesus tidak menjawab ya atau tidak, karena pertanyaan orang tersebut mengandung pengandaian bahwa Allah lah pihak yang paling aktif menentukan keselamatan manusia. Bagi Tuhan Yesus, seharusnya manusialah yang paling aktif untuk menentukan keselamatannya. Kemudian Tuhan Yesus memberikan sebuah ilustrasi bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, manusia harus melewati sebuah pintu. Dan supaya berhasil melalui pintu tersebut, manusia harus berjuang. Lalu apa yang harus kita perjuangkan? Untuk mengetahui jawaban pertanyaan itu, Tuhan Yesus melanjutkan perumpamaannya dengan berkisah tentang tuan rumah yang tidak mau membukakan pintu untuk orang-orang tertentu dan bahkan mengusir mereka dengan berkata, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang." Dalam kalimat "aku tidak tahu dari mana kamu datang" tersebut, tersirat bahwa sesungguhnya tuan rumah mengenal orang-orang yang diusirnya itu. Tapi rupanya orang-orang tersebut tidak memiliki relasi yang cukup dekat dengan sang tuan rumah. Maka sang tuan rumah pun menolak mereka untuk masuk melalui pintu rumahnya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, tuan rumah melambangkan Tuhan Allah, dan pintu melambangkan pintu menuju kerajaan Allah. Dari perumpamaan tersebut, akhirnya kita bisa memahami apa yang harus kita perjuangkan dalam hidup ini, yaitu secara sungguh-sungguh berusaha menjalin relasi yang intim, yang mendalam, yang mesra dengan Allah. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menjalin relasi yang intim dan mesra dengan Allah, yaitu membina hidup doa secara sungguh-sungguh, baik doa bersama maupun doa pribadi. Merenungkan sabda Allah dalam kitab suci, melakukan karya belas kasih bagi sesama yang menderita, dan lain sebagainya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan menerima sakramen baptis, kita semua menjadi umat pilihan Allah, yang memang menurut rencana Allah akan diprioritaskan untuk masuk kerajaan Allah yang diistilahkan sebagai orang yang terdahulu. Namun demikian, menerima sakramen baptis saja tidaklah cukup. Apabila kita sebagai para pengikut Kristus tidak berusaha untuk menjalin relasi yang intim, yang dekat, yang mesra, yang mendalam dengan Allah, maka kita pun akan menjadi orang yang terakhir, yang berarti tidak diprioritaskan untuk masuk kerajaan Allah. Sebaliknya, orang-orang beragama lain yang bukan pengikut Kristus, meskipun mereka bukan umat pilihan, mereka akan menjadi orang yang terdahulu, yang diprioritaskan untuk masuk kerajaan Allah, karena mereka dengan sungguh-sungguh selalu berusaha menjalin relasi yang mendalam dengan Allah. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa kali saya menerima keluhan dari orang tua tentang anak-anak mereka. Mereka mengeluh kepada saya, "Romo, anak-anak saya itu bagaimana? Mereka itu hidup bersama dengan kami, satu rumah, dan semua yang mereka perlukan kami penuhi. Kebutuhan makan mereka, kebutuhan sekolah mereka, dan kalau sakit, kami juga yang menanggung biaya pengobatan mereka.
Tetapi anehnya, mereka sepertinya tidak suka bergaul dengan kami orang tuanya. Ketika kami, ayah ibunya ini mendekati mereka untuk menjalin relasi, untuk berkomunikasi, untuk ngobrol, mereka tampaknya cenderung untuk menghindari kami. Bagaimana ini Romo? Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kekecewaan yang dialami oleh para orang tua tersebut juga dirasakan oleh Allah Bapa ketika relasi kita dengannya sangat jauh. Oleh karena itu, marilah kita berusaha menjalin relasi yang mendalam dengan Allah agar kita boleh menjadi orang-orang yang terdahulu, yaitu orang-orang yang diprioritaskan untuk memasuki kerajaan Allah. Tuhan memberkati.